فبأي آلاء ربكما تكذبان. Apakah mengeraskan bacaan dzikir setelah sholat berlaku untuk perempuan juga? Apabila dia berjamaah dengan sama perempuan. Jadi kalau dia sama perempuan di tempat yang aman, ya itu hukum berlaku untuk mereka juga. Karena menjaharkan bacaan dzikir selepas sholat itu dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Ma kunna na'rifu inqidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat kecuali dengan mendengar takbir. Di sebagian riwayat illa bidzikir, kecuali dengan dzikir. Kecuali dengan dzikir. Jadi yang dijaharkan itu bukan takbirnya saja, dzikir-dzikirnya juga dijaharkan. Dijaharkan. Terus bukan dzikir saja tidak ada takbirnya. Sebab ada juga yang keliru memahami. Oh, takbir yang dimaksud dzikir, sebab dzikir itu umum. Dzikir itu umum. Iya betul, dzikir umum. Takbir masuk dalam dzikir. Tapi takbir itu disebut secara nas. Tidak dikeluarkan dari keumuman. Dia masuk ke dalam umum. Ketika disebut secara nas, berarti dia adalah hal yang dikhususkan untuk diperhatikan. Karena itu tetap ada takbir ya. Iya. Tetap ada takbir ya. Memang agak rumit ya kalau dia hidup misalnya sekolahnya di Saudi Arabia, dia jarang melihat orang itu. Ya, masalah juga penuntut ilmu berdasarkan orang yang dia lihat, bukan berdasarkan nas yang datang kepadanya. Tapi dia coba hidup di negara ahli hadits di India sana, atau hidup dia di Yaman, dia lihat ahli hadits di sana, mereka amalkan itu takbir kemudian dzikir setelahnya. Jelas ya? Ya maksudnya orang itu mengikuti dalil, belajar mengikuti dalil, mengamalkan sunnah apa yang sampai kepadanya. Jangan dia ikuti apa amalan gurunya secara murni. Guru itu belum tentu maksum, belum tentu semua sunnah diamalkan. Tapi kalau sampai kepada kita sebuah nas, sebuah hadits, kita amalkan hadits tersebut. Begitu cara memahaminya. Kemudian menjadi masalah juga bagi teman-teman yang belajar ini. Ya. Kalau misalnya ustadznya mengajarkan sunnah, ustadznya tidak mengamalkan sunnahnya, dia juga tidak mengamalkan. Karena si ustadz tidak mengamalkan. Nah, itu masalah ya. Karena antum ini sudah sampai kepada antum ilmu. Antum itu ditanya bagaimana mengamalkan ilmu yang sampai. Bukan ditanya ustadznya melakukannya atau tidak. Tidak ditanya antum tentang itu. Ya. Jadi hal-hal beramal dengan sunnah itu penting. Seorang itu apa yang sampai kepadanya ilmu, dia berusaha mengamalkannya. Itu ciri menuntut ilmu. So itu keberkahan dalam belajar namanya. Kalau dia dari membiasakan dirinya serius mengamalkan sunnah walaupun kecil, itu kunci keberkahan seorang yang belajar. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kalau mereka amalkan apa yang mereka dinasihatkan, ilmu yang sampai kepada mereka, maka itu yang terbaik. Sebut terbaik, tidak ada yang lebih baik. Dan paling mengukuhkan, paling menguatkan. Ya, kalau dia punya ilmu, dia dikuatkan dalam hafalannya, dalam belajarnya. Berarti Imam Ahmad berkata, kunna nasta'in ala hifdzil hadits bil amali bih. Kami itu mengambil pertolongan untuk menghafal hadits dengan mengamalkannya. Jadi mengamalkan itu membantu dia kuat hafalannya. Bagus hafalannya. Belum lagi dia diberi pahala yang besar. Belum lagi nanti dia diberi hidayah kepada as-sirat al-mustaqim. Itu yang diantara hidayah kepada as-sirat al-mustaqim, diantara kandungannya seperti yang dikatakan oleh sebagian as-salaf, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang dia pelajari,
Maka Allah akan wariskan kepadanya ilmu baru yang sebelumnya dia tidak pelajari, sebelumnya dia tidak ketahui. Dimudahkan lagi, sudah belajar ini diamalkan, dimudahkan dia bisa belajar hal yang lain. Dimudahkan dia bisa belajar hal yang lain. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.